Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu kepada anak didik yang bernama Junaidi. Kami harap untuk memimpin doa. Dipersilakan. Baik semuanya, mari kita sebelum pelajaran dimulai, teman-teman kelas 1 semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Amin. Raditu bil birahmatika ya Terima kasih Ananda Junaidi sudah memimpin doa untuk mata pelajaran. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang kita ajarkan, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 1 diberi kesehatan dan diberi kabar yang baik. Semoga sehat selalu dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan nantinya dapat terjadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Kenapa kita membahas tentang rukun Islam? Ini yang perlu kita pahami untuk anak-anak. Bahwasanya rukun Islam merupakan fondasi utama bagi umat Islam dalam menjalankan keyakinan dan ibadah mereka. Jadi kita selaku umat Islam kita harus tahu, harus mengamalkan rukun Islam. Kemudian rukun Islam wajib diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi anak-anak, orang Islam baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan itu wajib mengamalkan rukun Islam. Nah, tolong perhatikan anak-anak gambar berikut ini. Tolong perhatikan gambar berikut ini. Nah, gimana anak-anak? Sudah memperhatikan gambar yang sudah tampil? Sudah, Pak. Gambarnya lucu. Ini lucu, kayaknya nggak muat. Jadi ada maksud terselubung dalam gambar ini yang Bapak Guru kasih sama anak-anak. Nah, jadi perlu diperhatikan, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak dijawab. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Ini gambarnya gambar apa? Ayo. anak sedang sholat. Anak sedang makan, Ustadz. Oh, sedang makan. Kedinginan. Oh iya, dikirain Sakit perut. makan. Makan apa ini yang benar?
Kok ketawa Ustadz? Ya kan Sedang gambarnya berdiri. sedang makan. Jadi ini gambarnya orang Sholat. Sholat. Kemudian apakah perilaku anak-anak tersebut sudah menerapkan rukun Islam? Sudah. Sudah. Masih belum balik Ustadz. Masih belum balik. Ya. Bagus untuk jawaban Ananda Ismail. Tepuk tangan dulu. Jadi kita ini karena masih belum balik, cukup kita mengetahui, tidak harus menerapkan. Kalau tentang sholat. Terus, apakah kalian atau anak-anak telah menerapkan perilaku seperti pada di gambar? Sudah. Sudah. Pak Kami. Kalau masih kelas 1 itu memang tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban. Akan tetapi kita harus secara konsep harus tahu tentang sholat, penerapan sholat. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5 yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Yang pertama yaitu syahadat. Yang nomor 2 sholat. Yang nomor 3 zakat. Yang nomor 4 puasa. Yang nomor 5 haji. Inilah rukun Islam, fondasi umat Islam yang harus dipahami dan harus diamalkan. Memahami yang pertama yaitu membaca atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yaitu mari anak-anak mengikuti Ustaz ya untuk membaca syahadat. Ustaz duluan, nanti akan mengikuti anak-anak. Ini asyhadu an La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo anak-anak baca bareng syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita dalam rukun Islam yang pertama membaca syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita lanjut rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Kita masuk ke depan lagi yaitu yang pertama tadi kan syahadat. Yang kedua sholat. Kita dalam sehari semalam sebagai umat Islam
diwajibkan untuk sholat sebanyak 5 Waktu. 5 waktu. Nah, 5 waktu ini yang pertama yaitu waktu zuhur. Yang kedua waktu asar, yang ketiga waktu maghrib, yang keempat waktu isya, yang kelima waktu subuh. Kemudian yang kita kenal dengan istilah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, sholat duhur itu ada 4 rakaat anak-anak. Jadi kalau kita mau sholat subuh atau kalian mau sholat subuh, nah, rakaatnya ada 2 kalau sholat subuh. Kalau sholat duhur rakaatnya ada 4. Ada 4. Nah, kemudian sholat asar rakaatnya ada 5. Ada 5 tapi dikurangin 1. Ya. Jadi sholat asar itu 5 dikurangin 1. Pak Guru. Berarti jumlahnya sisanya 6. Berapa Pak Guru? Dikurangi 2. 4. Jadi asar itu ada 4. Kemudian maghrib ada 3 rakaat. Ada 3 rakaat. Kemudian isya ada 4 rakaat. Ada 4 rakaat. Jadi kita ini sholat harus lengkap dengan rakaatnya yang sudah kita ketahui. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Membayar zakat ini ada 2, Nana. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini yaitu zakat atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan 1 kali dalam setahun oleh setiap muslim. Jadi dalam 1 tahun, dalam 1 tahun full itu cukup mengeluarkan 1 kali. Dengan jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak, kalau ini tergantung dengan makanan pokok anak-anak. Nah, kalau makanan pokoknya gandum, ya gandum yang harus dikeluarkan. Kita sebagai umat muslim di Indonesia, yaitu makanan pokok kita adalah nasi atau terutama beras, yang harus dikeluarkan adalah beras. Berapa beratnya? Ukurannya yaitu 1 sok. 1 sok itu kalau dihitung dengan yang namanya kilo, yaitu 2,5 kilo, 2,5 kilogram per jiwa. Jadi setiap muslim, setiap anak, setiap orang Islam, baik itu masih baliغ, tidak baliغ, yang masih hidup, itu setiap tahun di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, yaitu wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran 2,5 kilogram per jiwa. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini kita pahami yaitu zakat harta. Zakat harta ini yang wajib dikeluarkan orang muslim yaitu mempunyai harta atau yang mempunyai penghasilan tinggi. Jadi kalau zakat mal ini bagi orang kaya dan juga bagi orang yang berpenghasilan tinggi. Itu zakat mal. Ini intinya secara mendasar. Kemudian yang
keempat yaitu rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan, setiap muslim maupun muslimah diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Kalau muslimah, kalau tidak berhalangan, di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh kita harus berpuasa, melaksanakan puasa. Itu rukun Islam yang ketiga, yang keempat. Sedangkan rukun Islam ketiga yaitu mengerjakan ibadah haji, atau yang kita sebut di awal adalah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu atau kuasa untuk melaksanakannya baik secara ekonomi, fisik, psikologis, keamanan, perizinan dan lain-lain. Sebagaimana pergi haji adalah ibadah yang masuk dalam rukun Islam, yakni rukun Islam kelima yang dilakukan minimal sekali seumur hidup. Jadi kalau kita kewajiban haji itu cuma sekali seumur hidup, itu perlu diingat. Nah, itu pun bagi orang yang mampu, mampu di mana? Mampu secara ekonomi, uangnya banyak, kemudian fisiknya sehat, badannya sehat, tidak sakit-sakitan, kemudian psikologis itu berkaitan dengan yang namanya akal lah, tidak gila, seperti itu. Kemudian keamanan dan sebagainya. Nah, ini kita memasuki lagu rukun Islam. Yuk, teman, nanti kita bernyanyi rukun Islam terlebih dahulu. Terlebih dahulu nanti anak-anak mengikuti. Katakan rukun Islam yang pertama. Kemudian nanti katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Yang keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Nanti kita nyanyi bersama, yo. Islam. Yuk. Rukun. Yuk saya Bapak hitung 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Ketiga bayar zakat, puasa dan haji. nggak kompak ini kelihatannya Kompak, masih belum hafal. Belum sarapan, Pak. Oke. Nah, anak-anak kita bagi kelompok pada pertemuan kali ini. Di akhir pertemuan ini kita melakukan tugas dan mencocokkan saja seperti digambar. Kita menjadikan 3 kelompok dari 10 orang ini. Kelompok pertama yaitu Saudara Zainal Abidin sama Siti Junaida dan Siti Fatimah Zahra. Kemudian kelompok yang kedua Raihatul Jannah, Muhammad Ali Muhsin dan Yunaidi. Kemudian kelompok ketiga Ananda Ismail dan Ananda Dodi Oktarisa, kemudian Abdul Mujib. Siap, Pak. Ini nanti kerja kelompok, cocokkan yang ada di gambar ini, cocokkan. Mana dipersilakan untuk mengerjakan soal. siap
Siap Bapak Guru. Oke. Saya tanya nanti. Ini jawabannya harus dijawab pada hari ini juga. Saya tidak bisa gambar Bapak Guru. Ayo kelompok pertama jawabannya. Gambarnya mana? Kurang dekat. Pertama, Kelompok Nggak pertama. kelihatan. tolong diperbesar Pak Dibesarkan, gambarnya Pak. dibesarkan Pak Guru. Nggak Bisa kelihatan. diperbesar. Iya. Kurang besar. Kurang Pak. Kurang, Kurang. Kalau kurang besar kayak gini yo. kurang besar. Suka yang besar Ustaz. Pas kurang besar toh ini. Nggak kebaca. Ya sudah Ustaz. sudah kelihatan. Sudah bisa Pak. Kata Bu Saya Fatimah sudah nggak besar bisa kok. ini. Ayo kelompok 1 sudah yang mengerjakan. Ya begitulah Pak. Kelompok 2 sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah Bapak Guru. Sudah Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah selesai di pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.